Hai teman-teman, selamat datang lagi di podcast kita. Senang banget nih bisa balik ngobrol bareng kalian. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang krusial buat dunia bisnis dan juga akuntansi, yaitu risiko pasar akibat banjir di Sumatera dan juga Aceh. Kita akan melihat nih bagaimana bencana ini bisa mengganggu distribusi, operasional, bahkan mempengaruhi harga di pasar. Gak cuma itu, kita juga bakal bongkar contoh nyata dari PT Indofood. Bagaimana strategi mitigasi mereka, dan yang paling penting buat mahasiswa akuntansi, gimana semuanya dicatat dalam laporan keuangan secara benar dan sesuai standar. Nah, seperti biasa nih aku nggak sendirian. Udah hadir bareng kita yaitu Kak Risat, Kak Sarah, Kak Adib, dan juga Kak Anis yang siap membahas tema ini dari banyak sisi. Jadi siapin catatan kalau perlu ya, karena ini bakal jadi pembahasan yang lengkap banget. Yuk mulai ngobrolnya. Terima kasih Kak Jahra. Jadi kira-kira apa sih resiko pasar itu? Kalau kita lihat simptomnya, risiko pasar itu adalah potensi kerugian akibat perubahan harga, gangguan distribusi atau faktor eksternal yang bikin kondisi pasarnya nggak stabil. Nah, salah satunya itu yaitu bencana banjir. Nah, jadi pasarnya jadi kacau. Oke, benar sekali Kakak Risat. Nah, kita di sini menggunakan PT Indofood Sukses Makmur sebagai contohnya. Ya, kita pasti semua udah pada tahu kali ya, itu perusahaan apa. Ya, itu perusahaan yang menjadi pemain besar di sektor makanan, apalagi di Indonesia ya, apalagi buat mahasiswa nih. Nah, akhir-akhir ini banjir di Sumatera sempat bikin akses distribusi mereka jadi rumit banget nih. Jalan yang biasa dipakai terputus, pabrik, gudang juga kena dampaknya. Ini bikin pengiriman produk toko-toko jadi lebih lambat atau bahkan nggak bisa sampai pada tepat waktunya. Nah, seperti yang dikatakan Kak Sarah tadi, kalau distribusi terganggu, otomatis stok produk yang ada di pasar berkurang dong. Hal itu juga dapat berimplikasi terhadap harga jual yang ada di pasar itu bisa berubah, bahkan bisa naik. Nah, dari Indofood juga itu harus keluar biaya ekstra terkait jalur pengiriman yang berubah, bahkan lebih jauh dan mahal. Nah, dengan adanya pengeluaran biaya tersebut, sebenarnya itu harus dicatat di laporan keuangan si Indofood supaya memberikan gambaran kondisi keuangan mereka yang tetap realistis dan transparan. Selain gangguan distribusi, beberapa pabrik dan gudang Indofood di beberapa lokasi di Sumatera juga sempat kena kerusakan fisik akibat banjir. Mesin dan peralatan jadi rusak dan harus diperbaiki. Bahkan ada yang sampai harus dibeli. Hal ini hal ini menambah beban operasional yang juga dicatat sebagai pengeluaran perusahaan. Nah, teman-teman, sampai di sini kalian pasti mulai melihat nih gambaran besarnya. Banjir itu nggak cuma soal genangan airnya aja, tapi efek-efeknya yang bisa mengganggu supply chain, produksi, harga pasar, bahkan persepsi investor. Kalau kita klasifikasi ya, ada beberapa risiko pasar yang muncul yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi. Yang pertama terkait risiko harga, jadi bahan baku cenderung naik, harga produk pun ikut terpengaruh. Kemudian risiko operasionalnya, produksi jadi terganggu, jalur distribusinya terputus. Di risiko finansial, biaya perbaikan dan logistik mendadak membengkak. Dan di risiko reputasi pun, ketersediaan produk berkurang. Itu akan mempengaruhi persepsi pasar. Nah, dari sini penting banget ya buat perusahaan punya strategi mitigasi yang matang supaya bisnisnya tetap jalan, meskipun di kondisi yang lagi nggak ideal. Oke, jadi salah satu strateginya itu bisa adalah dengan perluasan atau penyebaran, yang biasa juga disebut dengan diversifikasi jalur dan pemasok. PT Indofood mulai membangun jaringan pemasok dan jalur distribusi alternatif yang gak hanya bergantung pada satu wilayah saja. Jadi, jaringan-jaringan ini terdapat di wilayah-wilayah lain juga. Jadi kalau ada banjir atau bencana lain-lainnya gini nih, mereka tetap bisa suplai bahan baku atau bahkan tetap bisa kirim produk mereka. Nah, mereka tuh juga manfaatin asuransi untuk melindungi aset mereka. Ya, perusahaan-perusahaan besar tuh pasti punya asuransi buat melindungi asetnya dan juga kegiatan operasionalnya dari resiko kerusakan akibat bencana. Jadi, kalau ada kerusakan fisik, kerugiannya itu bisa ditutupin sebagian oleh klaim asuransi. Nah, selain itu,
Indofood juga sebenarnya rajin memantau pasar dan kondisi harga bahan baku supaya bisa cepat merespon terkait perubahan harga tersebut. Misalnya nih, kalau harga bahan baku naik tinggi karena adanya bencana alam seperti banjir dan lain-lain, mereka itu bisa evaluasi terkait harga jual produk supaya nggak rugi terlalu tinggi. Dan yang nggak kalah penting, dana cadangan atau dana darurat juga disiapkan untuk kelangsungan bisnis. Dana ini bisa dipakai buat biaya mendadak seperti perbaikan, biaya logistik alternatif, atau bayar karyawan saat situasi darurat terjadi. Oke Kak Risa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh anak akuntansi nih. Gimana sih pencatatan akuntansi ini dilakukan ketika terjadi resiko pasar akibat banjir ataupun bencana alam lainnya? Boleh banget. Jadi kalau ada aset yang terdampak banjir dan nilainya menurun, perusahaan tuh wajib hitung ulang nilai tercatatnya. Kalau udah nggak sesuai dan ada kerugian penurunan nilai yang harus dicatat dalam laporan laba rugi, ini nih supaya nilai aset yang dilaporin tuh nggak berlebihan. Oke, baik. Izin menambahkan, Kak. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan nih selama periode banjir, seperti biaya perbaikan mesin, biaya logistik, yang bahkan harganya bisa lebih mahal, dan biaya tenaga kerja ekstra. Nah, biaya-biaya ini dicatat sebagai beban operasional. Jadi, semua pengeluaran ini akan tercermin dan berpengaruh ke laba periode tersebut. Nah, untuk persediaan terkait kenaikan harga bahan baku juga itu harus diperhatikan oleh Indofood karena itu harus sesuai dengan prinsip lower of costs or net realizable value, atau itu persediaan itu nggak boleh lebih tinggi dari nilai yang bisa direalisasikan di pasar supaya laporannya itu nggak menyesatkan. Nah, kalau Indofood menerima klaim asuransi atas kerusakan akibat banjir, pencatatan dipisah ya. Uang yang diterima dari asuransi dicatat sebagai pendapatan lain-lain, sedangkan biaya perbaikan tetap masuk di beban. Di ini bikin laporan keuangan jadi jelas dan transparan. Nah, terus perusahaan harus menjelaskan resiko ini di laporan keuangan kan Kak? Maksudnya selain mencatat dampak finansialnya, mereka juga harus menjelaskan konteks lebih luas terkait risiko pasar yang dihadapi, termasuk langkah-langkah mitigasi yang sudah diambil untuk mengurangi dampaknya di masa depan gitu. Bener banget. Di catatan atas laporan keuangan, CLK Indofood tuh mengungkapin resiko pasar yang dihadapi akibat banjir, seperti dampak banjir terhadap produksi, distribusi, dan biayanya. Jadi mereka tuh juga harus ngejelasin langkah-langkah mitigasi yang sedang dijalankan supaya investor atau pemangku kepentingan ini tahu gimana nih resiko ini dikelola. Nah, kalau ada potensi kerugian yang belum pasti nih, perusahaan juga bisa buat provisi. Nah, sebelumnya provisi itu apa sih? Nah, provisi itu merupakan kewajiban atau liabilitas dengan waktu dan jumlahnya belum pasti. Nah, dari potensi kerugian ini nih kan belum pasti nih, perusahaan bisa buat provisi, yang juga merupakan langkah-langkah kehati-hatian supaya laporan keuangannya nggak terlalu optimis. Jadi intinya laporan keuangan itu nggak cuma angka-angka kosong, jadi ada cerita di balik angka itu tentang bagaimana risiko pasar dan bencana alam mempengaruhi perusahaan dan bagaimana perusahaan juga menghadapinya. Dengan cara pencatatan dan pengungkapan yang tepat, perusahaan jadi bisa menjaga kepercayaan investor dan stakeholder lainnya, sekaligus mengelola risiko secara profesional. Nah, teman-teman, dari diskusi panjang ini kita bisa simpulkannya bahwa risiko pasar akibat banjir itu nyata dan berdampak signifikan pada operasional, harga, distribusi, sampai laporan keuangan perusahaan. Tapi dengan strategi mitigasi yang tepat, seperti disertifikasi, asuransi monitoring pasar, dan dana cadangan, perusahaan seperti Indofood ini tetap bisa menjaga stabilitas bisnisnya. Dan buat kalian mahasiswa akuntansi, ini contoh real betapa pentingnya pemahaman tentang
Pencatatan akuntansi yang benar saat perusahaan menghadapi situasi ekstrim. Laporan keuangan bukan cuma angka ya, tapi di sini sebagai cermin dari ketahanan perusahaan tersebut. Nah, terima kasih buat Kak Risa, Kak Sarah, Kak Adit, dan juga Kak Anis ya yang sudah berbagi insight berharga. Semoga kalian yang dengerin dapat banyak ilmu dan juga inspirasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa share podcast ini ke teman kalian yang lagi belajar akuntansi. Sampai jumpa.